Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MGTV, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah mengkaruniakan kesehatan kepada kita semua, mengkaruniakan hati yang lapang, hati yang tentram, hati yang bahagia. Mengapa? Karena ternyata salah satu hal yang paling mahal dalam hidup kita itu adalah rasa tenang dan rasa bahagia. Kalau misalnya tenang dan bahagia ini kita bisa beraih, maka insya Allah hidup kita akan baik-baik saja. Seperti sekarang nih, terkait dengan adanya wabah virus corona ini, kalau misalnya kita sikapi dengan panik, sikapi dengan tidak tenang, tidak bahagia, maka sebenarnya kita hanya menyiksa diri kita sendiri, maupun tidak membuat ketenangan juga buat tetangga, terutama keluarga kita, anak, istri, dan juga tidak menyelesaikan masalah. Episode yang lalu kita bahas terkait dengan entrepreneur dan intrapreneur yang kemudian bagaimana kita memulai sebuah usaha. Ada kiat rumus sederhana adalah amati, tiru, dan modifikasi. Nah, hari ini kita lanjutkan masih terkait dengan entrepreneur maupun intrapreneur kalau dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Namun khusus kita diskusi yang hari ini di Beranda Inspirasi di MGTV adalah bagaimana syarat-syarat seorang entrepreneur, seorang pebisnis, seorang wirausahaan untuk mengelola usahanya ataupun merintis usahanya. Nah, kondisi sekarang ini sangat cocok sekali. Mengapa? Karena seorang pebisnis yang hebat, pebisnis yang ulung, wirausaha yang sangat luar biasa, maka terkadang dalam perjalanan mengelola bisnisnya ataupun merintis bisnisnya, kondisi-kondisi di luar dugaan, kondisi-kondisi kritis, kondisi-kondisi yang sangat sulit itu terkadang kita temui. Dan saat ini wabah virus corona bisa menjadikan kita pelajaran, hikmah bahwa ternyata sebuah kondisi yang tidak terduga. Maka seorang pebisnis yang hebat, yang ulung, yang memang ingin belajar bagaimana mengelola usahanya dengan baik, maka kondisi-kondisi genting seperti ini dia harus mengambil keputusan. Karena seorang pebisnis intinya adalah salah satunya mengambil keputusan. Nah, apakah dalam mengelola bisnis ini dalam sebuah kondisi yang kritis, dia itu tetap membiarkan teman-temannya ataupun karyawannya ataupun timnya itu bekerja tanpa harus memikirkan resiko yang dihadapi atau tidak, ataupun boleh jadi karena lagi besar omsetnya, lagi pas momentumnya untuk mendapatkan omset, kemudian mengabaikan hal-hal yang terjadi di lingkungan kita maupun di keluarga kita dan keluarga besar di organisasi kita. Tentu saja itu tidak kita harapkan. Maka sahabat MGTV, di Beranda Inspirasi ini kita akan bahas 3 poin syarat utama seorang entrepreneur, seorang pebisnis. Yang pertama adalah seorang pebisnis ataupun seorang entrepreneur itu harus berani ngambil keputusan. Walaupun terkadang keputusannya itu adalah hal yang terpahit, hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, dan boleh jadi itu seperti halnya kita menelan pil pahit untuk kita. Namun seorang pemimpin yang hebat, seorang entrepreneur sejati harus mengambil keputusan itu. Termasuk kondisi-kondisi yang seperti sekarang. Kalau misalnya bagaimana kondisi perusahaannya, ternyata omsetnya sudah menurun, kemudian kinerjanya kurang baik, harus berani duduk bareng dengan timnya. Apa yang salah nih? Kita evaluasi bareng-bareng. Apakah dari sisi marketingnya, dari sisi penjualannya, ataupun dari sisi produksi, kualitas barang, kualitas produk, ataupun dari jalur distribusinya. Itu perlu kita lakukan untuk evaluasi bareng-bareng, dan kita harus jujur terhadap diri kita sendiri maupun terhadap karyawan kita, kondisi perusahaan yang terjadi apa adanya. Kalau perusahaan itu ternyata boleh jadi berpotensi rugi, kita sampaikan ini rugi loh. Kenapa? Karena itu lebih baik dibandingkan perusahaan kita untung, kita baik-baik aja, tapi kemudian di akhirnya ternyata 180 derajat. Tidak seperti hal yang kita sampaikan. Itu jauh lebih bagus, jauh lebih hebat apabila seorang pemimpin, seorang pebisnis, seorang entrepreneur sejati adalah apabila berani mengambil keputusan dan berani jujur terhadap
dirinya sendiri maupun kepada tim terhadap informasi yang disampaikan. Nah, boleh jadi sekarang nih ujiannya nih sahabat MGTV, saat terjadi virus seperti ini, seorang yang memiliki konsen yang sangat luar biasa harusnya juga berani mengambil keputusan apakah di perusahaan ataupun di organisasinya, atau boleh jadi di lingkungan terdekatnya, misalnya di pengurus DKM, apakah mau dihentikan kegiatannya atau di stop begitu ya, atau tetap berjalan seperti biasa, atau boleh jadi mengurangi kegiatan-kegiatan dan program yang ada. Ini perlu dan butuh sosok orang yang berani mengambil keputusan. Seorang pebisnis yang hebat adalah orang yang berani mengambil keputusan. Kenapa? Karena secara syariat di tangannya lah berjalannya organisasi itu dan kehidupan timnya. Perjalanan timnya di masa mendatang tergantung dari keputusan. Pahit dan manisnya tergantung dari menyikapinya dan bagaimana mengkomunikasinya. Di Darut Tauhid sekarang kita bisa lihat dari sejak hari Sabtu kemarin kita sudah putuskan bahwa semua kegiatan di Darut Tauhid adalah diliburkan, dihentikan. Tidak hanya sekolah yang libur, tidak hanya pesantren yang libur, siswa-siswinya dipulangin ke orang tuanya, kemudian kita hentikan kegiatan-kegiatan kajian ataupun ceramah dan sebagainya. Bukan, tapi hampir semua kegiatan di Darut kita hentikan. Untuk apa? Karena kita berpikir bahwa coronavirus ini tidak hanya sebatas tanggung jawab pemerintah, tidak hanya sebatas tanggung jawab dinas kesehatan ataupun pihak-pihak terkait, namun ini adalah tanggung jawab kita bersama. Apalagi kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah Muhammad SAW sangat bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup kita. Karena sebenarnya kalau misalnya kita ada ujian seperti ini, yang pertama kali memang yang harus dipertahankan adalah din kita, membela agama Islam. Tapi yang kedua yang sangat juga prioritas selain kita membela agama kita adalah membela dan memelihara jiwa kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan santri, keselamatan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Sehingga Darut Tauhid memutuskan Sabtu kemarin Agim mengambil keputusan dan kita semua di Darut mengambil keputusan santri dipulangkan, diliburkan kegiatannya, kajian-kajian di masjid, kajian-kajian di berbagai majelis taklim ataupun kegiatan-kegiatan yang di luar Darut Tauhid dihentikan sampai nanti kondisi tenang 14 hari kemudian. Semoga ini semua menjadi kebaikan buat kita bersama. Tentu saja rekan-rekan, keputusan ini sahabat MGTV akan berdampak sangat luar biasa, beresiko, namun akan jauh lebih mudah mengatasinya apabila kita berani mengambil keputusan. Insya Allah. Kita jeda sesaat karena ada yang mau lewat yang satu ini. Insya Allah di Beranda Inspirasi bersama saya Gatot Kuntakumara. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih.